Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rasa jawab salamnya kurang semangat. Ibu ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Pagi Bu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik juga. Sebelum kita lanjut untuk mengawali kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa. Saya Bu. Tadi siapa yang nunjuk tangan? Siti Bu. Oke, baiklah Nak Siti, silakan. Oke, baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nak Siti telah membantu Ibu dalam memimpin doa tadi. Nah, kita di sini udah pada kenal belum sama temannya masing-masing? Ada yang kenal, ada yang enggak, Bu. Nah, kalau begitu ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Siapa yang mau mulai perkenalan diri? Perkenalan itu cukup sebutkan nama, kelas, dan hobi ya. Dimulai dari siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Devi Andrayani dari kelas 11 IPS 3. Hobi saya menyanyi, Bu. Jago nyanyi ya, Nak Devi. Sering ikut lomba, Nak Devi? Iya, Bu, tapi enggak sering menang. Nggak apa-apa. Ikut aja lomba supaya bakatnya lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih, Nak Devi. Selanjutnya siapa yang mau lagi kenalan? Saya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari kelas 11 IPA 4. Hobi saya memasak. Baik, Nak Dewi, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berkenalan? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmania. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmania. Mungkin Nak Yuliana lagi gangguan sinyal. Langsung saja lanjut ke ini yang namanya Nak Pinpi, silakan. Nanti lanjut lagi Yuliana kalau sudah bagus sinyalnya. Baik Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pinpi Lala, bisa dipanggil Pinpi. Saya dari kelas IPA 3. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Maaf Nak Pinpi, hobinya apa? Belum hobi sendiri nonton film. Nonton film. Nah, Yuliana sudah muncul, silakan lanjutkan perkenalan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana Rahmania. Saya biasa dipanggil Yuli, berasal dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya membaca novel. Baik, terima kasih Nak Yuli. Selanjutnya yang terakhir. Mohon maaf, Nak, belum menghidupkan tombol mic. Pedas Kak, pedas. Perkenalkan, nama saya Siti Nuradina, biasa dipanggil Siti. Hobi saya menonton Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini sudah saling memperkenalkan diri ya. Nah, di sini udah ada yang kenal Ibu belum? Belum, Bu. Baiklah. Sepertinya kalian juga baru pertemuan pertama kali kita ya. Perkenalkan, nama Ibu Sonia Cahyani.
dari mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini Ibu magang. Ibu sekarang udah semester 7. Terus hobi Ibu memasak dan bernyanyi. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu mengenai biodata Ibu? Ibu guru baru ya, Bu? Ibu bukan guru baru, Ibu di sini magang di sekolah ini. Ada tugas dari sekolah untuk magang di SMA ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Asalnya dari mana, Bu? Ibu aslinya orang Pagar Alam. Kalau untuk tinggal di Palembang, Ibu tinggal di Kenten. Di sini Ibu ngerantau. Ada lagi yang ingin bertanya? Salam kenal Ibu. Baik, salam kenal juga Nak Depi. Nah, kita langsung lanjut saja ya. Di sini udah pada tahu belum kita mau ngapain? Kalian dikumpulkan berlima dan ada Ibu. Kalau nggak salah kemarin Bu, Depi taunya informasinya hari ini kita mau konseling kelompok ya Bu? Ya, terima kasih Nak Depi, benar sekali. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya di sini udah pada pernah ikut belum apa itu konseling kelompok atau pernah dengar tentang konseling kelompok? Belum Bu. Yang lain sama atau belum pernah ikut? Saya Ya, Bu. Silakan Dewi duluan. Ya, silakan Nak Dewi. Jadi setahu saya ya Bu, konseling kelompok itu diskusi yang dilakukan secara berkelompok yang bertujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, Nak Dewi, benar sekali. Selanjutnya siapa yang ingin menambahkan atau menyampaikan? Saya, Bu. Silakan Nak Pimpi. Baik, terkait apa itu konseling kelompok, sepengetahuan saya, Bu, konseling kelompok itu merupakan layanan bimbingan konseling. Nah, di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Biasanya di kelompok ini membahas suatu masalah dari salah satu anggota yang nantinya akan dipilih. Selain itu, di dalam konseling kelompok juga memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga nanti ketika konseling kelompok selesai, masalah yang anggota kelompok tadi dapat terentaskan. Terima kasih, Bu. Baik, jawaban Pimpi sangat benar sekali. Terima kasih Nak Pimpi. Berarti Pimpi udah berpengalaman ya ikut konseling kelompok? Sudah sekali, Bu. Oke, terima kasih. Kalau yang lainnya belum pernah ya ikut konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Baik, tadi jawaban dari Nak Dewi sama Nak Pimpi tadi sudah benar sekali. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan lebih detailnya apa itu konseling kelompok. Benar sekali yang dijelaskan oleh Nak Pimpi tadi, bahwa konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbing konseling, layanan yang diberikan oleh guru BK atau bisa disebut memimpin kelompok itu sendiri. Nah, di dalam bimbing konseling kelompok ini ada yang namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu adalah kondisi hidup di mana antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu saling berinteraksi. Di sini kalian semua sebagai anggota kelompok dan Ibu sebagai pemimpin kelompoknya. Tujuan dari bimbing konseling kelompok ini adalah untuk setiap anggota kelompok itu berani menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan, dan juga kita di sini akan membahas suatu masalah dari salah satu anggota kelompok dan memberikan solusi terhadap anggota kelompok yang masalahnya yang akan dibahas. Baik, itu saja yang Ibu
bisa sampaikan tentang konseling kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas dari konseling kelompok. Asas dari konseling kelompok itu ada 5. Yang pertama itu kesukarelaan. Artinya kesukarelaan itu kalian di sini ikut konseling kelompok itu atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua itu ada kerahasiaan. Maksudnya kerahasiaan itu masalah yang kita bahas ini cukup kita bahas di sini, tidak usah diperluas oleh orang lain atau tidak usah disampaikan kepada orang lain selain anggota kelompok ini. Yang ketiga itu ada keterbukaan. Maksudnya keterbukaan, kita di sini bicara apa adanya sesuai apa yang dialami dari setiap anggota kelompok, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat itu adalah ada asas kenormatifan. Itu maksudnya kegiatan kita ini sesuai dan berdasarkan sebagai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima itu ada kekinian. Maksudnya kekinian, masalah yang kita bahas ini masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok pada saat ini. Maksudnya misalnya nih, Nak Dewi menceritakan masalahnya. Nah, masalahnya itu harus masalah yang baru, bukan masalah yang udah lama, kayak udah berapa tahun yang lalu. Baik, udah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah, kita langsung lanjut saja kalau begitu. Nah, di sini kita akan, Ibu minta kalian menceritakan masalahnya masing-masing. Dimulai dari Nak Pimpi mungkin. Silakan Nak Pimpi. Menurut Halo, Nak Pimpi. Maaf Bu, tadi ada terkendala sinyal. Apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Nak Pimpi, silakan. Oke, baik Bu. Jadi untuk permasalahan saya sendiri, saya itu orang yang menurut saya pribadi nih, saya ini cenderung malas dan sungkan dalam belajar, Bu. Jadi ketika belajar tuh saya tuh merasa diri saya kurang motivasi. Jadi ketika saya ingin mengerjakan tugas, saya cenderung mepet-mepet deadline, Bu. Oh, Kasih. baik, terima kasih Nak Pimpi. Jadi Nak Pimpi itu suka menunda-nunda tugas ya? Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Bu. Siapa yang dulu tadi? Nak Depi mungkin. Silakan Nak Depi. Saya dulu ya, Bu. Ya, Jadi Bu, akhir-akhir ini Devi tuh lagi kayak males gitu Bu buat tugas. Malah Devi tuh lebih sering main sama teman-teman, lebih milih main sama teman-teman dibanding untuk ngerjain deadline-deadline dan tugas-tugas, Bu. baik, terima kasih Nak Depi. Jadi masalah Nak Depi itu tidak beda jauh dengan Nak Pimpi, sama-sama kayak suka menunda-nunda tugas, lebih asik dengan main dengan sama teman daripada mengerjakan tugas. Baiklah, silakan. Siapa lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Bu. Oke, Nak Yuli, silakan. Jadi, Bu, akhir-akhir ini saya merasa Mohon maaf, tadi anak-anak ini sinyal Ibu kurang bagus, jadi Zoom-nya terkeluar. Kita langsung mulai lagi ya. Sepertinya ada yang ganti jilbab ya? Iya, Bu. Maaf, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Soalnya tadi keringetan. Ya, nggak apa-apa. Lanjut tadi siapa tadi? Nak Yuli ya? Ya, silakan. saya, Bu. Silakan. Jadi, Bu,
akhir-akhir ini tuh saya merasa saya itu sangat mudah terpengaruh, Bu, sama lingkungan sekitar saya, dengan teman-teman terdekat saya. Seperti contoh, teman-teman dekat saya itu sering ngajak saya ngebolos untuk nggak hadir di Zoom atau cuma ngisi daftar hadir aja. Tapi di Zoom itu nggak hadir. Jadi saya ngerasa saya tuh akhir-akhir itu berubah gitu. Berubahnya bukan hal baik, tapi ke hal yang nggak baik gitu untuk diri saya. Oh, jadi masalah yang dialami Nak Yuli itu mudah terpengaruh oleh ajakan teman-temannya ya? Iya, Bu, benar sekali. Baik, kita lanjut. Siapa lagi yang belum menceritakan masalahnya? Ibu. Jadi masalah yang Siti alami sekarang itu merasa sering diabaikan sama teman sekelas. Misalnya Siti bertanya mengenai tugas di grup, tapi teman-teman yang lain tuh nggak ada yang respon, Bu. Gitu sih. Oh, jadi Nak Siti itu kayak merasa dikucilkan oleh teman-temannya ya? Nah, baiklah, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah menceritakan apa yang sedang dialami oleh anak-anak sekalian. Tadi masing-masing dari kalian sudah menyampaikan masalahnya. Ada yang merasa dikucilkan oleh teman-temannya, ada yang mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Dan di sini kita akan pilih salah satu yang Bu, akan maaf, Bu. apa? Masalah saya tadi belum, Bu. Oh, belum ya? Iya, belum, Bu. Baik, silakan Nak Dewi. Ya, Bu, jadi masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini, saya tuh kemarin ditegur sama guru, Bu, karena terlambat join Zoom. Karena sebenarnya saya juga sudah berusaha, Bu, untuk bangun pagi. Tapi nggak tahu kenapa belum bisa, Bu, menyesuaikan bangun pagi. Mungkin itu saja, Bu. Oh, jadi Nak Dewi itu sering telat join Zoom ya? Iya, Bu. Susah bangun pagi atau sering begadang ya mungkin? Iya, Bu, benar, Bu. Oh. Baik, terima kasih Nak Dewi. Ibu lanjut ya. Tadi sudah semua menceritakan masalah pribadi yang sedang dialami. Tadi ada yang masalahnya kayak yang Nak Dewi itu suka telat join Zoom. Pimpi ada masalah yang suka menunda-nunda tugas. Nah, masalah yang kita bahas pada minggu kali ini sesuai kesepakatan kita semua ya. Nah, Ibu rasa masalah yang kita akan bahas pada minggu ini berhubung masalah Nak Depi dan Pimpi itu hampir sama, jadi kita gabungkan saja masalah mereka berdua, yaitu sering menunda-nunda tugas dan lebih sering melalaikan tugas juga. Bagaimana? Setuju tidak? Sangat setuju, Bu. Baik, terima kasih. Kalau setuju, jadi kita sepakat di sini masalah yang dibahas itu yaitu masalah Nak Pimpi. Nak Pimpi, silakan jelaskan secara detailnya apa yang membuat Nak Pimpi sering merasa malas mengerjakan tugas, kenapa bisa begitu? Silakan Nak Pimpi. Sebentar, Bu. Ya, baik. Nggak apa-apa. Kita tunggu dulu, Nak Pimpi. Mungkin sinyal Nak Pimpi lagi bermasalah. Iya, tadi ada gangguan karena harus dua
wifi-nya. Ibu, tadi pertanyaannya apa, Bu? Nak Pimpi jelaskan secara rinci apa yang sedang Pimpi alami sehingga membuat Nak Pimpi sering melalaikan tugas. Oke, baik Bu. Jadi menurut dari saya pribadi itu saya tuh merasakan bahwa saya tuh susah membagi waktu atau kesulitan membagi waktu ketika saya lebih menyenangi aktivitas lain daripada belajar. Terus juga saya lebih cenderung bermain dengan teman-teman seperti bermain game ataupun nonton film, dan bahkan saya tuh selalu aktif sosial media, Bu. Jadi ketika saya menggunakan handphone itu saya suka lupa untuk mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Wah. Baik, terima kasih Nak Pimpi sudah menceritakan apa yang sedang Nak Pimpi alami. Nah, di sini setelah kita semua sudah mendengar apa yang dirasakan Nak Pimpi, di sini teman-temannya ada yang ingin bantu atau memberi saran atau solusi untuk Nak Pimpi? Ibu ulangi lagi. Di sini siapa yang ingin menyampaikan saran atau solusi untuk Nak Pimpi? Devi, Bu. Baik, silakan. Nah, Devi. Jadi kalau dari Devi ya Bu, saran sama Vinvi untuk men-challenge diri di sini nih gini. Vinvi kan tadi senang nonton film, terus main sama teman-teman, terus main sosial media. Nah, gimana kalau Vinvi itu men-challenge diri itu untuk membuat tugas dulu, terus kalau udah dia itu bisa ngasih reward ke diri sendiri apa untuk nonton film, nonton drakor atau main game atau pergi sama teman-teman. Jadi untuk men-challenge diri gitu, Bu. Baik, terima kasih Nak Devi. Tadi maksudnya dari Nak Devi itu adalah kita Nak Pimpi itu men-challenge diri sendiri, misalnya mengerjakan tugas dulu, terus rewardnya itu kayak apa yang disenangin oleh Pimpi, kayak nonton drakor tadi. Begitu ya Nak Devi? Iya, Bu. Baiklah, siapa lagi ingin menyampaikan saran atau solusi untuk Nak Pimpi? Mungkin teman-temannya belum bisa memberikan saran. Nah, di sini Bu mau nanya lagi ya sama Nak Pimpi. Pimpi di sini udah tahu kekurangan dari Nak Pimpi itu suka melalaikan tugas atau nunda-nunda tugas. Nah, Pimpi udah merasakan dampak dari itu belum? Dampak dari melalaikan tugas itu apa? Atau udah pernah punya masalah dengan guru mungkin karena masalah itu? Kalau untuk masalah sendiri, Bu, sejauh ini belum terlalu belum ada hukuman, tapi dari diri sendiri terkadang timbul rasa cemas dan sampai takut, karena tadi kan lalai mengerjakan tugas, terus juga susah membagi waktu, jadi buat Tindi itu kalau belum mengerjain sesuatu tuh cemas kayak gitu, nah Kak. Dan selain cemas, aku juga ngerasakan dampak sendiri tuh bahwa diri aku tuh tidak bisa memanage waktu, terus juga terkadang ditegur oleh guru, Bu. Oh, jadi dampak yang dirasakan Nak Pimpi itu rasa cemas dari dalam diri Nak Pimpi itu sendiri. Kalau dari masalah dinilai belum ya, dan jangan sampai juga ya.
Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan solusi atau saran untuk Nak Pimpi atau memberikan tanggapan kepada Nak Pimpi mengenai masalah Nak Pimpi. Oke, baiklah. Siapa lagi yang ingin menyampaikan solusi dan saran atau memberi tanggapan mengenai masalah yang sedang dialami oleh Nak Pimpi? Saya, Bu. Silakan, Nak Dewi. Menurut saya mungkin Pinvi itu sebaiknya mengurangi main handphone ya, Bu. Dan lebih fokus lagi untuk belajar. Karena kan kalau kita lama-lama bermain handphone pasti itu berpengaruh dengan jam belajar kita. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Nak Dewi. Bagaimana Nak Pimpi saran yang diberikan oleh Nak Dewi tadi? Baik Bu, saya tuh sudah mencoba untuk tidak menggunakan handphone, tapi kembali lagi karena kita kan sekarang kita Zoom aja sekarang via daring Bu, dan kita pastinya tidak terlepas dari yang namanya handphone, gadget, karena itu seperti kayak kebutuhan sekarang Bu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Nak Pimpi. Benar juga yang disampaikan Nak Pimpi, kita di sini kan belajarnya menggunakan handphone dan laptop. Jadi kecil kemungkinan untuk tidak memainkan handphone. Nah, ada lagi yang ingin menyampaikan atau memberi tanggapan? Devi, Bu, Oke, Devi lagi silakan. Devi mau nanya, Bu, tentang perasaan Pinpi ketika numpuk-numpuk tugas itu pernah nggak ngerasa bersalah atau merasa gimana kayak kejar-kejar situasi deadline gitu pernah nggak? Silakan Nak Pimpi jawab pertanyaan Nak Devi. Maaf tadi apa pertanyaan Devi Bu? Karena lagi ada gangguan. Jadi gini Vin, pernah nggak kamu itu ngerasa kayak merasa bersalah gitu? Apa perasaan Pinpi waktu numpuk-numpuk tugas gitu Vin? Ada nggak Kalau terkait perasaan pasti ada ya Devi, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan cemas ketika saya itu lalai mengerjakan tugas, tapi di samping saya itu sulit untuk Mungkin sinyal Nak Pimpi gangguan lagi. Terputus-putus suaranya. Nak Pimpi bagaimana? Udah bisa lanjut? tadi putus-putus ya Bu? Ya, bisa diulangin tadi suaranya putus-putus. Oke, baik. Jadi untuk terkait ada tidak rasa bersalah pastinya ada Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya itu akan merasa cemas ketika saya tidak mengerjakan tugas atau lalai membuat tugas. Tapi di samping itu saya juga tuh susah untuk lepas dari yang namanya gadget ataupun ketika saya bermain. Itu Bu. Makanya dari itu saya mohon untuk teman-teman mengasih solusi, mengasih saran, dan Ibu juga bagaimana biar saya bisa mengatasi hal tersebut. Baik, terima kasih Nak Pimpi. Ada lagi yang ingin menyampaikan saran dan solusi atau ingin bertanya lagi kepada Nak Pimpi? Ibu persilakan.
Ibu ulangi lagi. Ada lagi ingin menanggapi atau bertanya atau memberikan saran kepada Nak Pimpi? Kalau dari Devi cukup, Bu. Baik, terima kasih Nak Devi. Yang lainnya ada lagi? Baiklah, anak-anak, kalau sekiranya tidak ada lagi yang ingin disampaikan kepada Nak Pimpi atau bertanya, kita langsung saja bahas. Nak Pimpi, tadi kan teman-temannya sudah memberikan saran, ada Depi tadi memberikan saran itu men-challenge diri sendiri, dan kalau Dewi memberikan saran untuk tidak memainkan HP. Bagaimana menurut Pimpi itu sendiri, mana yang mungkin yang Pimpi bisa jalankan ke depannya supaya Pimpi bisa lebih semangat dan rajin mengerjakan tugas? Nah, Pimpi silakan. Kayaknya sinyal Nak Pimpi kembali bermasalah ya. Kita tunggu sebentar. Nah, tadi kan Nak Pimpi sudah mendengarkan saran dari temannya yang dari Depi tadi, katanya Pimpi men-challenge diri sendiri, dan dari Dewi itu untuk tidak memainkan HP. Nah, menurut Nak Pimpi, saran yang disampaikan oleh temannya itu bisa Pimpi jalankan atau bagaimana tanggapan Nak Pimpi sendiri? Mungkin untuk dari saran Dewi sama Depi tadi, Pimpi akan mencoba Bu untuk challenge diri sendiri untuk tidak lagi apa ya ngomongnya tuh lalai terhadap tugas. Nah, selain itu terima kasih juga tadi Dewi udah ngasih saran bahwa seharusnya Pimpi tuh harus ngatur waktu dan juga ngatur waktu main HP sehingga Pimpi nggak akan lalai dalam mengerjakan tugas. Tapi di sini Pimpi masih apa ya kurang menemukan solusi yang benar-benar Pimpi bisa lakuin sekarang kayak itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan saran atau solusi, boleh. Bagaimana teman-temannya? Ada lagi yang ingin menyampaikan saran atau solusi? Baiklah, kalau tidak ada, menurut Ibu sendiri ya, saran yang disampaikan oleh Nak Depi sama Nak Dewi tadi sudah baik sekali, udah. Nah, Ibu di sini sekedar menambahkan, Ibu mengerti juga kenapa Nak Pimpi sering melalaikan tugas. Mungkin Nak Pimpi sering merasa jenuh ya. Kayaknya lebih asik untuk main handphone atau membaca novel atau menonton drakor daripada belajar. Nah, di sini Ibu memberikan saran, Nak Pimpi seharusnya terlebih dahulu mengenali diri sendiri, bagaimana Nak Pimpi itu cara belajarnya yang cocok. Misalnya Nak Pimpi itu nyamannya belajar itu gimana, ada atau mungkin sambil mendengarkan musik atau sambil menonton video di YouTube supaya tidak jenuh, atau Nak Pimpi belajar mesti di keadaan yang tenang atau sepi, atau Nak Pimpi belajarnya itu mesti ada teman supaya lebih termotivasi lagi untuk belajarnya, dan Nak Pimpi lebih semangat lagi mengerjakan tugas daripada memainkan handphone atau hal semacam lainnya. Bagaimana Nak Pimpi? Dan Nak Pimpi
ingin berubah atau mau seperti itu saja? Pengen berubah, Bu, karena saya juga ingin mengalami peningkatan dalam hasil belajar saya kayak gitu, Bu. Jadi tidak stuck di sini-sini aja. Jadi terima kasih atas saran dari Ibu, dari teman-teman yang lain sudah membantu saya menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya. Baik, Nak Pimpi, apakah saran dari Ibu dan teman-temannya itu bisa dijalankan atau yang mana menurut Pimpi yang bagus untuk bisa Pimpi terapkan dalam kehidupan Nak Pimpi selanjutnya dalam kegiatan belajar? Baik, Bu, untuk saran tadi yang insya Allah bakal Pimpi terapin, mungkin dari Depi akan men-challenge sendiri, karena kalau mau berubah tuh bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Jadi, saya akan mencoba challenge diri saya bahwa saya mampu untuk melakukan perubahan agar tidak malas lagi. Selain itu juga saya akan mengurangi main HP seperti yang Ibu bilang dan Dewi bilang. Jadi, saya lebih tertata lagi, kalau perlu saya akan buat jadwal di mana saya akan bermain HP ataupun saya belajar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi Ibu dapat simpulkan Nak Pimpi sudah bisa mengambil keputusan sendiri bagaimana menindaklanjuti dari permasalahan yang dia alami. Nah, baiklah, jadi Pimpi sudah menemukan solusinya yang baik untuk dia terapkan ke selanjutnya. Nah, untuk kita bisa, untuk kedepannya kita kan akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok lagi ya minggu depan. Masalah yang dibahas itu masalah yang belum dibahas untuk pada pertemuan kali ini. Dan minggu depan Pimpi juga menjelaskan bagaimana progresnya setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, apakah udah ada perubahan atau belum ya? Baiklah, kita langsung lanjut ke tahap pengakhiran. Jadi di sini kan Nak Pimpi sudah menemukan solusi yang akan dia terapkan. Nah, sebelum kita akhiri, di sini Ibu minta kalian masing-masing dari pribadi kalian menjelaskan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Dimulai dari Nak Siti, silakan. Oke, Bu, terima kasih. Menurut Siti, dengan adanya pelaksanaan konseling kelompok ini, apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang tentu bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, Bu, dengan meminta saran-saran dari teman yang sebelumnya yang belum terpikir oleh kita, gitu. Baik, terima kasih. Nak Siti, selanjutnya Nak Depi, silakan. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Baik Bu, perasaan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, menurut saya dengan adanya konseling kelompok ini menyadarkan bahwa masalah itu bisa dicari solusinya dengan cara berdiskusi atau bercerita dengan orang lain. Jadi masalah itu akan lebih ringan dan dapat ditemukan solusinya jika kita berdiskusi bareng dengan teman-teman atau orang yang pengalaman seperti Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nak Depi. Selanjutnya siapa lagi? Nak Yuliana mungkin? Silakan. Baiklah Bu, menurut saya pendapat dari Putri itu sudah bagus.
dengan adanya pelaksanaan kegiatan pada hari ini membuka sekali pikiran Nathan bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan solusi yang belum terpikir oleh kita itu tentu bisa kita dapatkan dari lingkungan kita, seperti contohnya teman-teman terdekat kita, untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah kita hadapi. Baik, terima kasih Nak Yuli. Selanjutnya Nak Dewi. Iya Bu, dengan mengikuti konseling kelompok ini saya senang sekali ya Bu pada hari ini. Selain menambah teman, saya juga lebih banyak tahu mengenai konseling kelompok, dan diskusi yang dilakukan kali ini juga bisa menambah wawasan saya Bu, untuk kedepannya saya bisa mengatur jadwal belajar. Mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Nak Dewi. Selanjutnya yang terakhir, Pimpi. Dari diri Pimpi itu sendiri, karena Nak Pimpi yang masalahnya dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, bagaimana, apa manfaat Nak Pimpi setelah mengikuti kegiatan ini? Baik Bu, untuk manfaat sendiri setelah saya mengikuti konseling ini, saya rasa dengan adanya konseling ini berguna untuk konseli ataupun anggota kelompok yang mengalami permasalahan. Tapi di sini kembali lagi, nanti itu meskipun di sini aku dapat solusi dan saran, tapi untuk pengaplikasiannya kembali ke diri sendiri. Jadi terima kasih untuk Ibu dan teman-teman lain dari konseling ini. Saya merasakan banyak manfaat positif dengan adanya konseling. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Nak Pimpi. Jadi kita dapat simpulkan dari apa yang anak-anak rasakan pada pertemuan kita pada pagi ini, yaitu kita di sini setiap ada masalah pasti ada solusinya. Dan kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri, kita bicarakan kepada teman-teman atau keluarga supaya kita bisa menemukan solusinya. Atau mungkin bisa curhat ke temannya. Kalau kita pendam sendiri itu enggak baik. Nah, di penghujung kegiatan kita pada pagi ini, tadi kan di kegiatan kita diawali dengan doa. Nah, dan alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Silakan Nak Dewi. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nak Dewi. Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini Ibu mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik tanpa ada paksaan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.